Saya jadi ingat cerita dari ba'du masyaikhina dulu. Kan ba'dul awliya dari habaib Tarim, saya lupa itu dari Tarim apa dari kota lain. Al-muhim min Hadramut, min Ali Abi Alawi. Beliau kepingin mewariskan kepada Al-Alawiyin ini satu kitab yang jami', yang terkumpul di dalam kitab itu semua masalah qalb dan yang bergantungan dengan qalb. Bagaimana caranya orang yang rakus makan untuk sembuh dari penyakit rakus. Itu serius itu dipelajari betul itu oleh Habaibun al-Qudama. Sampai ada pembahasan Abdul Qahwah itu saya temukan di kitab apa itu sebentar. Rihlatul Maghribi ke Tarim itu kalau nggak salah, di rihlahnya orang Maghrib ke Tarim. Yang melihat di satu rumah ada satu anak, yang nggak anak kecil sih, sudah remaja gitu, nggak tenang duduknya, kayak lagi nahan sesuatu itu. Akhirnya dibilang biar ini sedang menahan, dia sangat senang ingin minum kopi, jadi ditahan, syahwa itu. Tarbiyah batiniyah yang ada di Habaibun al-Qudama, Habib-habib zaman dulu, Alawiyin ini bagus-bagus, wajib-wajib. Taqlilul akal, berapa banyak itu dari Habaibun al-Qudama yang makannya cuma at-tamru wal ma'. Baca aja di kitab-kitab Alawiyin yang kuno-kuno itu. Itu kan sudah masuk riyadhah, menyedikitkan makan dan minum. Tagrilun num, bahkan wakam yang sampai tidak tidur sampai berhari-hari. Ini pembahasan ini, pemahaman yang ajib, sangat baik ini, ingin dijadikan di satu kitab, dijadikan warisan. Khawatir mereka, kita sekarang berhasil mematahkan hawa nafsu syaitan dunia, berhasil lulus sampai menjadi wasil musil, tapi bagaimana anak cucu kita? Sepakat mau dikumpulkan jadi satu kitab. Nah, tengah-tengah beliau itu mau mengarang kitab. Kenapa saya sebut beliau? Jadi nanti setelah ini saya bahas. Saya teruskan dulu cerita tadi. Setelah mau menjadikan satu kitab, Ihya Ulumuddin. Datang kitab Ihya Ulumuddin sampai ke Hadramut, akhirnya nggak jadi. Pas dilihat, khalas, ada yakfi. Itu wataknya orang-orang ikhlas itu begitu ya. Kalau sudah ada, dan saya yakin beliau itu bukan hanya lihat kitab Ihya, ra'au al-Imam Al-Ghazali bil Kashf. Manil muallif Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, pasti sudah dikasyaf seperti apa orangnya itu. Jadi begitu. Setelah datang Ihya, sudah nggak jadi bikin itu wasiat tentang masalah galab dan lain-lain. Nah, tadi saya katakan beliau itu ingin mengarang. Jadi sering, ini bukan hanya di habaib, di aulia pokoknya, di ulama-ulama yang ikhlas itu, satu kitab dibilang mu'alifnya fulan, padahal aslinya banyak itu. Itu yang saya dengar dari Syekhuna Abu Yahya itu, karangan Imam Nawawi Banten itu kan banyak kan, kathir kan, muntasyirah, mu'alafat Imam Nawawi. Tapi kata Buya dulu, nggak tahu beliau dapat faedah keterangan dari mana, tapi saya ingat betul itu beliau ngomong waktu menerangkan bab ikhlasnya ulama-ulama dulu itu. Itu katanya yang ngarang Mu'alafatul Imam Nawawi bukan satu orang itu. Syekh Talha bin Talabuddin, cucunya Sunan Gunung Jati itu, yang wali besar, alim besar, yang makamnya di Cirebon. Kalau kita makam Sunan Gunung Jati itu kan
di sebelah kanan kan, kalau dari arah Indramayu mau ke Cirebon. Ini gunung sebelah kanan, ini gunung sebelahnya aja, seberangnya itu. Tuh di situ makamnya Syekh Tolha. Itu satu zaman dengan Imam Nawawi Banten dan Ki Khalil Bangkalan. Ikhwan ini 3 itu. Jadi fawaid-fawaidnya itu banyak, 3 dijadikan satu jadi satu kitab, tapi 2 orang ini nggak mau disebut namanya, Syekh Tolha sama Ki Khalil. Naam, Ki Khalil lahu muallafat yang pakai nama beliau saya tahu, khususun fi ilmi nahwi. Tapi ini Imam Nawawi begitu. Itu keterangan dari Syekhuna Abu Yahya. Saya tambahkan di sini, la'allal maksud itu muallafat yang saat ketika ikhwan ini berkumpul ya. Kan enggak kumpul terus ini. Akhirnya kan Ki Khalil di Madura, Syekh Tolha di Cirebon, Imam Nawawi kalau nggak salah tetap di sana kan, tetap di Makkah sampai makamnya juga di sana. Radhiyallahu taala anhum wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarih fid dharain amin. Wakam banyak itu. Minan ulama inal mutaakhirin, saya dengar juga ada yang begitu. Saya nggak enak nyebut namanya. Tahu saya ada alamah yang lagi top sekarang itu, kalau ngarang nggak mau pakai namanya, dipakai nama fulan yang lain. Nama siapa? Nggak enak lah saya sebut beliau yurid an yastur. Saya hargai. Artinya itu bagus di satu sisi untuk menjaga keikhlasan. Lah yang mau dimunculkan juga bagus. Kayak Imam Nawawi itu mau nama beliau saja yang keluar, itu juga bukan berarti beliau tidak ikhlas sih. Nggak ada sekelas Imam Nawawi nggak ikhlas, pasti mukhlis. Ya beliau berpikirnya kalau semua nggak mau nggak jadi keluar ini kitab. Mau nggak mau harus ada yang muncul. Kayak ada orang mau sholat jamaah, semuanya ingin menjaga hati biar bersih. Nggak ada yang mau jadi imam. Kalau semuanya nggak ada yang mau jadi imam, ya nggak ada sholat. Lazim wahid yaqum. Radhiyallahu anil Imam Al-Ghazali wa an sa'iri ulama'ina al-mukhlisin wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab ad-durriyah min barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Kembali ke kita.